kemudian di atas hukum itu sendiri. Baik, Pak Bernard, apa jaminannya bahwa lebih dari 5.000 massa yang akan datang besok ini tidak akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19? Ya, kita melihat juga, artinya kan kita sudah menghimbau dan sebagaimana kita juga keluarkan di meme-meme itu bahwa tetap menghimbau, menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Artinya ya kita juga melihat sama seperti yang lain juga selalu menghimbau dan menghimbau untuk seperti itu. Tapi ya kita melihat banyaknya kemudian terjadinya klaster-klaster baru seperti itu. Dan ini yang menjadi satu hal bahwa apa yang insya Allah kita lakukan ini menjadi satu bagian ya untuk menyuarakan hak pendapat kita di depan umum, dan ini juga kita pasti akan patuhi untuk protokol kesehatan. Mengapa dirasa tidak ada jalur lain, Pak Bernard? Mengapa harus melalui ekspresi berpendapat seperti ini di masa bahwa saat ini Jakarta sedang genting juga, pengetatan sedang dilakukan, baik itu rekomendasi dari Pak Luhut dan juga Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta? Iya, benar. Kemarin kan kita sudah lakukan. Artinya reuni pun kita tidak adakan, diganti dengan webinar dan sebagainya. Karena kita juga melihat, mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini nanti akan menimbulkan sesuatu yang memang akan menimbulkan kerumunan massa kalau tetap reuni kemarin kita paksakan. Akhirnya kan kita kemudian tunda untuk menghormati. Tapi jalur-jalur seperti ini udah meminta rekonsiliasi. Artinya Anda pesimis atau barangkali skeptis dengan proses hukum yang sedang berjalan saat ini? Kan pra peradilan sudah masuk ini. Ya, kita akan tunggu saja. Kan selama ini apa yang kemudian kita lihat, apa yang kita dengan kasat mata dan sebagainya, ini adalah bentuk daripada diskriminasi hukum yang sudah terjadi. Artinya apapun kerumunan yang kita lihat yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tapi nyatanya kan tidak ada sanksi, tidak ada pemanggilan atau tidak ada apa dengan pembangunan yang sama, perayaan Maulid yang sama dan sebagainya. Dan inilah yang harus juga kita kritisi, kita sikapi bahwa di dalam warga Indonesia ini semua masyarakat, warga negara itu di mata hukum kan sama. Tetapi kenapa ini kemudian terjadi diskriminasi, sementara yang satu kemudian ditangkap, dihukum, dipenjara. Kita berbagi waktu, Pak Bernard. Bang Rasman, bagaimana tanggapan Anda soal sarana hukum dianggap tidak merepresentasikan atau mewakili rasa keadilan bagi kelompok ini? Ini terlalu prematur ya, Pak Bernard ya. Kan sekarang banyak permintaan termasuk dari DPR RI agar dibentuk tim pencari fakta, itu ada, terhadap meninggalnya atau wafatnya 6 orang Laskar FPI. Yang kedua, juga sekarang sedang ada upaya untuk melakukan upaya pra peradilan. Bukankah proses penegakan ini adalah salah satu saluran hukum? Nah, oleh karena itu menurut saya justru kalau sekarang situasinya tidak kondusif, baru saja Pak Habib Rizik Syihab misalnya menjadi tersangka dan ditahan karena berkerumun, lalu kemudian diciptakan kerumun yang baru. Dan sebagaimana kata Pak Bernard tadi, misalnya mereka tidak melakukan reuni 212, sekarang mereka buat 18-12, ya sama saja bahwa cara pendekatan yang dimaksud itu tetap saja melakukan perbedaan yang mendasar antara pendukung Pak Habib Rizik dengan pemerintah. Saya kira kalau ini dibenturkan, pasti tidak akan pernah sehat bangsa ini. Nah, maka menurut saya, maka penegak hukum, mereka memang berjalan sesuai dengan pada norma-norma yang normatif. Oleh karena itu penegakan hukum, nah saya khawatir besok terjadi misalnya ada hal-hal yang berbeda di lapangan, ada yang misalnya terjadi gangguan di lapangan, maka kepolisian disalahkan lagi. Pemerintahan ini dikatakan zolim lagi. Nah, makanya saya katakan tadi, demi perbaikan semuanya, idealnya demo jangan dilakukan, salurkan ke DPR RI, minta Komisi 3 untuk melakukan upaya-upaya bagaimana agar tidak terjadi lagi yang namanya misalnya ada keramaian di Tangerang. Nah, kalau Pak Bernard mengatakan minta, saya juga mengatakan agar itu diminta. Nah, kan boleh disampaikan itu.
Oke, Saya kira ini Bang pendekatan Rasman hukum bisa yang dijelaskan sedikit, perlu dilakukan. artinya apakah Anda menyaksikan dengan istilah Kapolda tadi, menarik soal operasi kemanusiaan yang Anda sebutkan akan ada potensi gesekan yang terjadi antara kerumunan ini dengan aparat? Iya, saya khawatir akan terjadi gesekan itu, gitu. Karena sudah pernah terjadi gesekan. Contoh, ketika terjadinya atau meninggalnya 6 laskar, itu kan gesekan di lapangan kilometer 50 kan. Nah, saya khawatir nanti ada gesekan lagi, gitu loh. Karena ini antara aparat dengan ribuan orang, dan Pak Bernard mengatakan bahwa ini mereka meskipun katakan akan mematuhi protokol kesehatan, saya khawatir tidak akan terkendali. Misalnya ketika penjemputan di bandara saja, bahwa di situ tidak terkendali sampai masuk ke jalan tol, dan ini mengakibatkan bahwa adanya persoalan baru. Maka menurut saya, kalau ada ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, salurkan melalui penegakan hukum yang lain. Baik, Pak Bernard, ada kekhawatiran muncul potensi-potensi gesekan. Bagaimana Anda menjamin keamanan dalam aksi besok? Kekhawatiran itu kan pasti ada. Cuman kalau kemudian kemarin kita lihat terjadi gesekan, kerumunan apa yang dilakukan di jalan tol, kemudian terjadi gesekan dengan aparat dan pengawal Habib Rizik. Kemudian juga kita lihat berapa banyak pula yang kita sudah lakukan ke Komisi 3, sudah kita lakukan menempuh jalur utuh untuk melaksanakan, meminta bagaimana supaya di kasus yang penembakan yang dilakukan oleh aparat ini dituntaskan. Dan ini yang kita minta, yang kita senantiasa selalu suarakan. Dan salah satu di antara aksi kita besok itu adalah bagaimana meminta supaya kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya dan menghukum siapa aktor intelektual di balik itu semua. Dan ini kan kita melihat sesuatu yang mungkin kita banyak pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa wah ini begini, prosesnya begini dan sebagainya. Dan inilah yang kita tunggu. Anda justru tidak melihat bahwa ini akan memperumit keadaan. Andai kata bahwa ada gesekan, ada penyusup atau hal yang tidak dipikirkan, tidak dihindarkan terjadi esok hari, paralel dengan proses hukum yang sedang berjalan saat ini, baik dari Komnas HAM, ke pra-peradilan dan lain sebagainya. Kita sudah pikirkan itu semua. Penyusup ataupun siapapun yang akan mengganggu ya akan adanya aksi, kita besok menyuarakan pendapat di muka umum, kita sudah melakukan antisipasi itu. Dan insya Allah kita selama ini juga berdemo, selama ini melakukan aksi, tidak terjadi apa-apa. Antisipasi seperti apa, Pak Bernard? Antisipasinya seperti apa jika terjadi penyusup? Ya kita sudah akan tangani itu. Jadi ada tim dari kita yang sudah siap untuk menangani itu semua. Dan kita, yang penting ini kita menjaga bahwa jangan sampai ini juga terjadi hal-hal yang kita diinginkan. Dan itu yang kita selama ini jaga, yang selama ini kita lakukan kan seperti itu. Ya, yang saya tangkap bahwa elemen massa yang unjuk rasa besok bisa diidentifikasi, penyusup pun bisa diantisipasi, protokol kesehatan akan dijaga. Andai kata ini tetap berjalan, kita berharap ini baik-baik saja. Terima kasih Bang Rasman, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Bernard, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan di lain kesempatan, kita akan berdiskusi lebih dalam lagi.